Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih sama-sama bisa belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Masih bersama saya yaitu Evi Zuliantika dari Mandua Madiun. Adapun materi yang akan kita bahas bersama-sama yaitu adalah tentang Wali Songo. Masuk pada materi pertama itu adalah pengertian dari Wali Songo. Ada beberapa pendapat mengenai arti Wali Songo. Di antaranya adalah perkataan wali itu berasal dari bahasa Arab wala atau walia yang berarti koroba yaitu dekat. Dalam Al-Quran, istilah ini dipakai dengan pengertian kerabat, teman, atau pelindung. Selanjutnya, kata songo adalah nama hitungan Jawa yang berarti 9. Adapun pendapat lain, menurut Profesor Muhammad Adnan, berpendapat bahwa kata songo merupakan perubahan dari pengucapan kata sana. Kata itu diambil dari bahasa Arab sana atau mulia yang berarti terpuji. Sehingga pengucapan yang benar adalah wali sana yang berarti wali-wali yang terpuji. Dan pendapat Profesor Adnan itu diperkuat oleh Tanojo. Sedangkan menurut Tanojo, sana itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat atau wilayah dengan interpretasi. Wali Songo berarti wali bagi suatu tempat atau penguasa. Lanjut, berikutnya adalah Islam masuk di tanah Jawa. Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Ditemukan di Desa Leren, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dilihat dari namanya, diperkirakan Fatimah adalah keturunan Hibatullah, salah satu dinasti yang ada di Persia. Di samping itu, di Gresik juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim dari Kashan, satu tempat di Persia, yang meninggal pada tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Agak masuk ke pedalaman, itu di Mojokerto juga ditemukan ratusan kuburan Islam kuno. Makam tertua berangka tahun 1374 Masehi. Diperkirakan makam-makam ini ialah makam keluarga istana Majapahit. Islam masuk di tanah Jawa. Sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, mayoritas masyarakat Jawa menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Selain menganut kepercayaan tersebut, masyarakat Jawa juga dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Hindu dan Buddha yang berasal dari India. Seiring dengan waktu yang berjalan, tidak lama kemudian Islam masuk ke Jawa melalui Gujarat dan Persia, sehingga ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui teori Persia dan India atau Gujarat. Dan ada yang berpendapat bahwa Islam langsung dibawa oleh orang Arab. Kedatangan Islam di Jawa dibuktikan dengan ditemukannya batu nisan kubur bernama Fatimah binti Maimun serta makam Maulana Malik Ibrahim. Saluran-saluran Islamisasi yang berkembang itu melalui 6 jalur, yaitu 1 jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur tasawuf, jalur pendidikan, jalur kesenian, dan yang terakhir adalah politik. Setelah para wali menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa, kepercayaan animisme dan dinamisme serta budaya Hindu-Buddha sedikit demi sedikit berubah
atau termasuki oleh nilai-nilai Islam. Hal ini membuat masyarakat kagum atas nilai-nilai Islam yang begitu besar manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membuat mereka langsung bisa menerima ajaran Islam tersebut. Dari sini, derajat orang-orang miskin mulai terangkat yang pada awalnya tertindas oleh para penguasa kerajaan. Islam sangat berkembang luas sampai ke pelosok desa setelah para wali berhasil mendidik murid-muridnya. Salah satu generasi yang meneruskan perjuangan Wali Songo sampai Islam tersebar ke pelosok desa itu adalah Joko Tingkir. Islam di Jawa yang paling menonjol setelah perjuangan Wali Songo adalah perpaduan adat Jawa dengan nilai-nilai Islam. Salah satu di antaranya adalah tradisi. Peran Wali Songo. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Adapun peran Wali Songo sebagai berikut. 1. Di bidang agama, peran Wali Songo sebagai penyebar agama Islam, baik dengan mendirikan pondok pesantren, berdakwah maupun dengan media seni. 2. Di bidang seni dan budaya, peran Wali Songo adalah sebagai pengembang kebudayaan dan kesenian setempat yang disesuaikan dengan agama atau budaya Islam. 3. Di bidang politik, peran Wali Songo sebagai pendukung kerajaan-kerajaan Islam maupun sebagai raja. Berikut adalah gambar dari Wali Songo. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Berikut ini adalah silsilah Wali Songo yang diawali dari Nabi Muhammad. Sedangkan Wali Songo yang pertama itu adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dari ke-9 wali tersebut, setelah ini akan kita bahas satu persatu sejarah mengenai Wali Songo tersebut. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-11 dari Husain bin Ali. Ia disebut juga Sunan Gresik, Syekh Maghribi atau terkadang Maulana Makdum Ibrahim As-Samarqandi. Ia diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Babat Tanah Jawi versi Meinsma menyebutnya Asmorokondi, mengikuti pengucapan lidah orang Jawa terhadap As-Samarqandi dalam cerita rakyat ada yang memanggilnya kakek bantal. Beliau adalah saudara Maulana Ishak dan menikah dengan Ratna Dyah Siti Asmoro, putri dari Baginda Campa, dan memiliki 2 orang putra yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtadho alias Raden Santri. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa, sehingga beliau dianggap sebagai ayah dari para wali Songo. Beliau mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan akibat kekuasaan akhir Majapahit. Maulana Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Beliau juga seorang pedagang yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Selain itu, beliau juga seorang tabib yang mengobati segala penyakit secara. Yang kedua adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel.
Nama asli Sunan Ampel itu adalah Raden Rahmat. Kata Ampel itu dinisbatkan pada tempat tinggal beliau, sebuah tempat yang berada di dekat Surabaya. Raden Rahmat diperkirakan lahir pada awal abad ke-15 di Champa, yang sekarang adalah Kamboja. Beliau adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim dari istrinya yang bernama Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat datang ke Jawa sebelum tahun 1446 Masehi bersama sang adik, yaitu Sayyid Ali Murtadho. Di Ampil Denta, Surabaya, Raden Rahmat mendirikan pesantren yang merupakan pesantren tertua yang ada di Jawa. Beliau merupakan perancang pembangunan Masjid Demak dan wafat pada tahun 1467 Masehi. Makamnya terletak di Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Ampel menganut mazhab Syafi'i. Kepada santrinya, beliau memberikan pengajaran sederhana tentang penanaman akidah dan ibadah. Beliau juga yang mengenalkan istilah moh limo, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Yang maknanya adalah tidak mau berjudi, tidak mau minum minuman keras, tidak mau mencuri, tidak mau narkotika, dan tidak mau berzina. Yang ketiga adalah Sunan Giri. Nama muda Sunan Giri adalah Raden Paku. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu. Waktu kecil, Sunan Giri diasuh dan menjadi anak angkat saudagar kaya, yaitu yang bernama Nyai Gede Pinasih yang berasal dari Gresik. Sunan Giri adalah keturunan ke-12 dari Husain bin Ali dan merupakan murid dari Sunan Ampel, serta saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Ia mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik, yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia Timur, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Salah satu keturunannya yang terkenal ialah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Raden Paku membangun masjid pada daerah perbukitan Gresik dan menjadikannya sebagai pusat penyebaran agama Islam. Itulah sebabnya beliau terkenal dengan julukan Sunan Giri. Giri itu artinya gunung. Sunan Giri menyiarkan Islam di Jawa dan di luar Jawa, yaitu Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku. Menyiarkan agama dengan metode bermain. Beliau juga pencipta tembang dolanan anak-anak, jemuran, cublak-cublak suweng, lir-ilir, jitungan, dan delian. Demikian pula gending asmarandana atau pucung yang bernuansa Jawa tetapi ajaran Islam. Yang keempat adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang atau yang lebih dikenal Raden Makdum Ibrahim adalah putra dari Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati atau Nyai Ageng Manila. Beliau diperkirakan lahir tidak lebih dari 1465 Masehi. Bonang adalah nama sederetan gong kecil yang diletakkan horizontal. Sunan Bonang menyiarkan Islam di daerah Tuban, Pati, Madura, dan Pulau Bawean. Daerah beliau tinggal adalah Bonang. Beliau menginjakkan kaki untuk kemudian menetap dan menjadi imam bagi masyarakat Tuban antara tahun 1475 sampai 1500 Masehi. Beliau dianggap sebagai pencipta gending pertama dalam rangka mengembangkan Islam di pesisir Jawa. Beliau berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Ia dikatakan sebagai penggubah suluk wijil dan tembang tombo ati yang masih sering dinyanyikan oleh
orang. Pembaharuannya pada gamelan Jawa ialah dengan memasukkan rebab dan bonang yang sering dihubungkan dengan namanya. Universitas Leiden menyimpan sebuah karya sastra bahasa Jawa bernama Handboek van Bonang atau Buku Bonang. Menurut Drewes, itu bukan karya Sunan Bonang, namun mungkin saja mengandung ajarannya. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi. Beliau sangat berjasa mengubah hidup Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah sampai akhir hayatnya dan beliau wafat sekitar tahun 1500 Masehi. Berikutnya adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dengan nama Raden Syahid. Dia putra Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Nama lain Sunan Kalijogo adalah Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Berdasarkan satu versi masyarakat Cirebon, nama Kalijaga itu berasal dari desa Kalijaga yang ada di Cirebon. Pada saat Sunan Kalijaga berdiam di sana, dia sering berendam di sungai atau kali atau jaga kali. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan mempunyai 3 putra, yaitu Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Ruqayyah, dan Dewi Sofia. Ketika wafat, beliau dimakamkan di desa Kadilangu dekat kota Demak Bintoro. Makam ini hingga sekarang masih ramai diziarahi orang. Masa hidup Sunan Kalijogo diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit yang berakhir pada tahun 1478 Masehi, kemudian Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Banten. Bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada tahun 1546, serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang atau pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Dalam dakwah, ia punya pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya yaitu Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung sufistik, berbasis salaf, bukan sufi panteistik atau pemujaan semata. Ia juga memiliki kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap. Mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijogo berkeyakinan jika Islam sudah difahami dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang. Tidak mengherankan ajaran Sunan Kalijogo yang terkesan sinkretis dalam mengenalkan ajaran Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Dialah yang menggagas Baju Takwa, perayaan Sekatenan, Grebeg Maulud, serta lakon carangan layang Kalimasodo, dan Petruk Dadi Ratu atau Petruk Jadi Raja. Lanskap pusat kota merupakan keraton, alun-alun dengan 2 beriringan, serta masjid diyakini pula dikonsep oleh Sunan Kalijogo. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati masuk Islam melalui Sunan Kalijogo. Di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Kertasuro, Kebumen, Banyumas, Pajang. Berikutnya adalah Sunan Gunung Jati.
Namanya adalah Syarif Hidayatullah, lahir pada tahun 1450 Masehi. Ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar. Jamaluddin Akbar itu adalah seorang mubalik dan musyafir besar dari Gujarat, India, yang dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar bagi kaum sufi di tanah air. Syekh Maulana Akbar, putri Ahmad Jalal Shah Putra, Abdullah Han Putra Abdul Malik Putra Alwi, putra Syekh Muhammad Shahib Mirbat, ulama besar di Hadramaut, Yaman, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah melalui cucu beliau Imam Husain. Ibunda Sunan Gunung Jati adalah Nyai Rara Santang, putri keturunan kerajaan Sunda, anak dari Sri Baduga Maharaja atau dikenal juga sebagai Prabu Siliwangi dari perkawinannya dengan Nyai Subang Larang. Makam dari Nyai Rara Santang bisa kita temui di dalam kelenteng di Pasar Bogor, berdekatan dengan pintu masuk Kebun Raya Bogor. Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, Syekh Maulana Akbar, sehingga ketika telah selesai belajar agama di pesantren Syekh Kahfi, beliau meneruskan ke Timur Tengah. Tempat mana saja yang dikunjungi masih diperselisihkan, kecuali Mekah dan Madinah. Baba Cirebon menyebutkan ketika Pangeran Cakrabuana membangun Cirebon dan tidak punya pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah, Raden Syarif Hidayat mengambil peranan membangun kota Cirebon dan menjadi pemimpin perkampungan Muslim yang baru dibentuk setelah waknya wafat. Memasuki usia dewasa sekitar di antara tahun 1470 sampai 1480, beliau menikahi adik Bupati Banten, Nyai Kaungaten. Dari pernikahan ini, beliau mendapat seorang putri yaitu Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin yang kelak menjadi Sultan Banten I. Dengan diangkatnya Raden Patah sebagai Sultan di Pulau Jawa, bukan hanya di Demak, maka Cirebon menjadi semacam negara bagian bawahan yang vassal state dari Kesultanan Demak. Terbukti dengan tidak adanya riwayat tentang pelantikan Syarif Hidayatullah secara resmi sebagai Sultan Cirebon. Hal ini sesuai dengan strategi yang telah digariskan oleh Sunan Ampel, ulama yang paling dituakan di Dewan Mubalek. Bahkan, agama Islam akan disebarkan di Pulau Jawa dengan Kesultanan Demak sebagai. Setelah mendirikan Kesultanan Demak antara tahun 1490 hingga 1518 adalah masa-masa paling sulit baik bagi Syarif Hidayatullah dan Raden Patah karena proses Islamisasi secara damai mengalami gangguan internal dari kerajaan Pakuan dan Galuh yang ada di Jawa Barat dan Majapahit yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan gangguan eksternal dari Portugis yang telah mulai ekspansinya sampai di Asia Tenggara. Tentang personality dari Syarif Hidayatullah yang banyak dilukiskan sebagai seorang ulama harismatik, dalam beberapa riwayat yang kuat memiliki peranan penting dalam pengadilan Syekh Siti Jenar pada tahun 1508 di pelataran Masjid Demak. Ia ikut membimbing ulama yang berperangai ganjil itu untuk menerima hukuman mati dengan lebih dulu melucuti ilmu kekebalan tubuhnya. Eksekusi yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga akhirnya berjalan baik, dan dengan wafatnya Syekh Siti Jenar, maka salah satu duri dalam daging di Kesultanan Demak telah tercabut. Raja Pakuan di awal abad ke-16, seiring masuknya Portugis di Pasai dan Malaka, merasa mendapat sekutu untuk mengurangi pengaruh Syarif Hidayatullah yang telah berkembang di Cirebon dan Banten.
Hanya Sunda Kelapa yang masih dalam kekuasaan Pakuan. Di saat yang genting inilah Syarif Hidayatullah berperan dalam membimbing Pati Unus dalam pembentukan armada gabungan Kesultanan Banten, Demak, Cirebon di Pulau Jawa dengan misi utama mengusir Portugis dari wilayah Asia Tenggara. Terlebih dahulu Syarif Hidayatullah menikahkan putrinya untuk menjadi istri Pati Unus yang kedua di tahun 1511 Masehi. Kegagalan ekspedisi Jihad II Pati Unus yang fatal di tahun 1521 memaksa Syarif Hidayatullah merombak pimpinan armada gabungan yang masih tersisa dan mengangkat Tubagus Pasai yang dikenal dengan nama Fatahillah untuk menggantikan Pati Unus yang mati syahid di Malaka. Sebagai panglima berikutnya yang menyusun strategi baru untuk memancing Portugis bertempur di Pulau Jawa. Sangat kebetulan karena Raja Pakuan telah mengundang armada Portugis ke Sunda Kelapa sebagai dukungan bagi kerajaan Pakuan yang lemah di laut yang telah dicepit oleh Kesultanan Banten di barat dan Kesultanan Cirebon di timur. Kedatangan armada Portugis diharapkan dapat menjaga Sunda Kelapa dari kejatuhan berikutnya karena praktis kerajaan Hindu Pakuan tidak memiliki lagi kota pelabuhan di Pulau Jawa setelah Banten dan Cirebon menjadi kerajaan Islam. Berikutnya adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Kosim itu adalah putra dari Sunan Ampel, dan dengan demikian beliau masih bersaudara dengan Sunan Bonang, hanya beda ibu. Oleh ayahnya, Raden Kosim diberi tugas untuk berdakwah di daerah sebelah barat Gresik, yaitu di daerah antara Gresik dan Tuban. Ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari ajaran Islam. Pesantren Sunan Derajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah pendidikan, bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Lamongan. Tembung Macopat dan Pangkur disebutkan sebagai ciptaan beliau. Gamelan, singo mangkok peninggalannya terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat Lamongan. Beliau wafat pada tahun 1522 Masehi. Berikutnya adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Beliau hanya berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa saja. Beliau juga mendapatkan julukan Wali al-Ilm. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawoto, penguasa Demak, dan Arya Panangsang, Adipati Jipang Panolan. Beliau memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang dan hakim peradilan negara. Salah satu peninggalannya yaitu Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dengan Islam. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1505 Masehi. Berikutnya adalah Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said atau Raden Prawoto adalah putra dari Sunan Kalijogo dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Beliau banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di Jawa. Peranan beliau di Kerajaan Demak adalah menjadi penengah konflik internal di Kesultanan Demak. Ia juga ahli dalam memecahkan berbagai masalah, dan keputusannya dapat diterima oleh semua pihak. Sunan Muria berdakwah dengan metode yang sama seperti Sunan Kalijogo, yaitu kesenian. Beliau tetap mempertahankan kesenian wayang dan gamelan sebagai alat dakwah. Beliau yang menggubah tembang sinom dan kinanti. Beliau dikenal sebagai sunan yang suka berdakwah tanpa ngeli, yaitu ngeli, yaitu menghanyutkan diri
dalam masyarakat. Beliau lebih suka tinggal di desa terpencil dan sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Beliau berdakwah dengan cara halus, ibarat mengambil ikan tanpa memperkeruh airnya. Sasaran dakwahnya adalah para pedagang, nelayan, dan rakyat jelata. Dikenal dengan nama Sunan Muria karena pusat kegiatan dakwahnya dan makamnya itu terletak di Gunung Muria, dan beliau sangat dekat jelata. Demikian adalah paparan dari ke-9 Wali Songo. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.